Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Saya kembali di sini, sobat. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki apa ini namanya, tang rivet yang rusak, sobat ya. Ini sebenarnya nggak rusak, masih bisa buat rivet. Cuman ini kendalanya ini di sini, sobat ya. Ini pirnya ini patah, sobat. Jadi ini nggak bisa. Harusnya ini membuka terus seperti ini, sobat ya. Harusnya seperti ini terus. Jadi ketika kita tekan rivet seperti ini, maka ini akan otomatis terbuka lagi. Terus kita tekan lagi, otomatis terbuka lagi seperti itu. Tapi ini nggak bisa karena ininya patah, sobat ya. Ini pirnya ini, pencengkalnya ini sudah patah, sobat. Ini nggak bisa dipakai lagi. Alhasil rivetnya jadi kerepotan. Kita contohkan di sini seperti ini ya. Ketika kita merivet seperti ini ya, ini masih bisa sebenarnya, masih bisa mencengkram rivetnya, cuman kita harus repot membuka kembali seperti ini, kemudian kita rapatkan ini, kemudian kita gini kan lagi, harusnya kan ini dilepas, ini terbuka lagi, sobat ya, tapi ini nggak bisa, sobat ya, seperti ini. Nah seperti itu, sobat ya, ini nggak bisa, sobat ya, karena ininya patah ya. Oke, sobat, sebelum melanjutkan jangan lupa, sobat, untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya sobat-sobat semuanya tidak ketinggalan video-video menarik dari DS Channel. Oke, sobat YouTube semuanya, untuk alat yang kita butuhkan lagi, kita akan cari pir seperti ini, sobat ya. Ini untuk mengganti pir yang patah ya. Ini sebenarnya modelnya nggak sama, cuman ini kan fungsinya sama. Ini pir juga bisa menyontok seperti ini, sobat ya. Dan ini bahan bekas ini, sobat. Ini bahan bekas dari standar sepeda ya, sepeda motor atau sepeda pancal. Ini ya, sama saja, sobat. Silahkan cari model sepeda pancal. Ya, ini seperti ini, sobat ya. Ini sepeda pancal bekas standarnya, jagangnya ini seperti ini bisa, atau juga dari bekas standar atau jagang sepeda motor. Nah ini sepeda motor ya, ini tapi lebih besar kalau sepeda motor ya, gak masalah sebenarnya, sama saja. Nah ini seperti ini. Nah ini juga lebih besar ya kalau sepeda motor. Kalau ada itu ya seperti ini, sobat ya, yang pakai sepeda pancal seperti ini. Ini agak tanggung ya, nggak besar nggak kecil amat, sobat ya. Jadi kita cari bekas standar sepeda biasa, kemudian kan harusnya tadi kan mepet ya, mepet lurus gitu. Ini kita tarik seperti ini, sobat ya. Kita tarik sedikit seperti ini, alhasil lebih renggang ya, sobat ya. Nah setelah itu kita bisa memasangnya pada bagian tang rivetnya, sobat. Oke, seperti ini kita pasang seperti ini saja, sobat ya. Ini nanti kita belokkan saja seperti ini, sobat. Ini kita pasang di bagian sini seperti ini, kemudian ini kita taruh seperti ini saja, sudah cukup, sobat ya. Oke, seperti itu, sangat mudah sekali caranya. Dan di bagian sini kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan sini dan bagian sini ke sini. Nah ini sudah cukup, sobat. Kita cek. Nah ini sudah bisa, sobat ya. Ini sudah sama seperti baru, dan bahkan ini lebih kuat dari aslinya, sobat ya. Cuma modal barang bekas seperti ini saja sudah beres, sobat ya. Oke, langsung saja kita akan cek, kita akan tes menggunakan paku rivet apakah ini berfungsi dengan bagus. Oke, seperti ini. Sudah saya tancapkan untuk paku rivetnya. Ini ukuran berapa ya paku rivetnya, ini nggak tahu, ukuran sekitar 45 mili ya, 4 milian lah ini, sobat ya. Oke, langsung saja kita tes. Sarnya sama seperti biasanya, kita tekan seperti ini, jos, kemudian kita lepaskan. Nah ini sudah kembali sendiri kan, sobat ya. Nah ini sudah kembali sendiri seperti ini, kemudian kita tarik lagi, kita tekan lagi, dak. Ini sudah melengkung seperti ini, dan ini oke seperti ini, sobat ya. Nah ini jadi cukup membantu saya akhirnya tanpa beli tang rivet baru.
yang harganya ini kisaran 50.000, lumayan menghemat budget sobat ya. Jadi ini bisa kembali normal hanya dengan bekas spare sepeda yang saya temukan di depan rumah sobat ini ya. Ini tanpa saya merusak sepeda anak saya ataupun sepeda motor saya, ini menemu di ratan sana di depan rumah sana, dan saya berinisiatif untuk memasang pada tang rivet saya, dan ternyata alhamdulillah berfungsi dengan begitu baik, sempurna, hampir sempurna seperti yang asli. Cuman ini ada suara kresek-kresek ini karena pernya ini ya, nggak masalah, yang penting kan bisa digunakan sobat ya, seperti itu. Nah ini, dan panakannya ini agak sedikit berat juga karena mungkin ini terlalu panjang saya nariknya ya, jadi terlalu agak sedikit berat sobat ya dari bawaannya. Ini agak sedikit berat, sedikit nggak masalah, nanti jika mau kita potong sedikit jadi nggak terlalu berat ya sobat ya, seperti itu. Oke, yang penting ini tang rivetnya sudah bisa berfungsi kembali tanpa kita membeli yang baru lagi yang harganya ini kisaran 50 sampai 80 ribuan ya. Ini ya tergantung merek juga, semakin mereknya bagus ya ini harganya lebih mahal sobat ya, seperti itu sobat. Baik sobat YouTube semuanya, demikian tutorial singkat dari kami, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga ini bermanfaat sobat ya, buat sobat-sobat yang tang rivetnya mungkin ada masalah yang sama dengan saya ini. Semoga sobat-sobat semuanya terbantu dengan tutorial saya itu tadi. Baik sobat YouTube semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya sobat, dari saya cukup sekian dulu sobat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen sobat. Jos.